Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya mohon maaf, mungkin di sini saya atau kakak mungkin asing ya di mata anak-anak semuanya. Nah, kok gurunya baru? Nah, atau apakah ganti guru? Nah, jadi tidak anak-anak. Jadi kakak di sini adalah mahasiswa PPL dari IAIN Salatiga yang bertugas selama kurang lebih 2 bulan akan mengajar anak-anak semuanya, yaitu mengajar tentang PAI atau Pendidikan Agama Islam. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu nama kakak, yaitu Septi Mariono. Nah, tapi biasa teman-teman dipanggil Seno. Nah, jadi nanti anak-anak bisa panggil bebas, mau panggil siapa ada apa. Di sini kakak yang pertama-tama akan menyampaikan materi mengenai hari akhir. Nah, atau macam-macam kiamat. Nah, dan macam-macam kiamat. Nah, kemudian langsung saja kita masuk ke materi tentang pengertian hari akhir. Nah, jadi pengertian hari akhir atau beriman kepada hari akhir atau hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Nah, jadi rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang terakhir yang keenam iman kepada qada dan qadar. Nah, dari kelima rukun iman itu di sini kita membahas tentang rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Nah, umat Islam itu wajib percaya atau harus percaya tentang hari akhir. Nah, rukun iman wajib. Nah, jadi orang Islam itu wajib percaya kalau nanti Allah itu akan membangkitkan kita setelah hari kiamat. Jadi kiamat ini pasti akan terjadi karena sudah disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti setelah kita meninggal atau di alam kubur, kita akan mendapatkan pengadilan yang seadil-adilnya oleh Allah. Sesuai dengan firman Allah sebagai berikut ini, yaitu yang berbunyi wa annas-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil kubur, yang artinya dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di alam kubur. Nah, jadi semua yang ada di alam kubur nanti akan dibangkitkan oleh Allah setelah hari kiamat datang. Nah, kemudian yang perlu kita pahami setelah mendengarkan dari firman Allah tersebut, yaitu yang perlu kita garis bawahi, yaitu tentang iman kepada hari akhir. Nah, iman kepada hari akhir itu adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya itu akan mengalami kehancuran. Nah, akan mengalami kehancuran. Hari akhir itu ditandai dengan ditiupnya trompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Nah, malaikat Israfil dijelaskan bahwa pada hari itu gunung-gunung, lautan, bahkan langit-langit akan hancur semuanya. Gunung-gunung akan mengeluarkan isinya, laut akan meluapkan air-air yang ada di dalamnya. Kemudian benda-benda langit seperti bulan, bintang akan bergerak tanpa terkendali. Bintang, planet, bulan semua akan saling bertabrakan. Nah, seluruh manusia pada saat itu akan panik. Bahkan sampai-sampai mereka itu berlari pontang-panting dan
tidak mengenal saudaranya sendiri, bahkan saudara kandung, ibunya, kakaknya, bahkan semuanya yang keluarga dekat, beliau tidak menggagas atau tidak akan memperhatikan karena saking paniknya terhadap hari akhir yang terjadi saat itu. Nah, kemudian di sini para ulama mendefinisikan hari akhir atau hari kiamat itu menjadi dua macam. Yang pertama yaitu kiamat sugro. Terus yang kedua yaitu kiamat kubro. Nah, pengertian dari kiamat sugro yaitu kiamat kecil. Nah, yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Nah, misalnya contoh kematian karena kecelakaan, kematian karena sakit, ada lagi musibah tsunami, ada lagi tanah longsor dan sebagainya. Nah, semua itu adalah contoh atau permisalan dari kiamat kecil. Nah, bahkan di suasana pandemi ini kita banyak sekali menerima berita-berita, bahkan di televisi banyak sekali orang-orang yang meninggal. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kiamat sugro atau kiamat kecil. Nah, kemudian kiamat yang kedua yaitu kiamat kubro. Apa itu kiamat kubro? Kiamat kubro itu adalah kiamat besar. Nah, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa alam semesta. Nah, jadi seluruh alam semesta akan hancur semuanya. Nah, di sini adalah contoh dari kiamat kubro. Misalnya di sini ada dunia porak-poranda, dunia akan hancur, semuanya rusak. Nah, itu dari contoh kiamat kubro. Nah, kehidupan manusia akan berganti dengan alam selanjutnya, yaitu akan memasuki alam akhirat. Nah, tidak hanya manusia yang mati saat kiamat kubro. Di sini ada tumbuhan, hewan, bakteri, bahkan virus, bahkan jin dan setan juga akan mati. Tetapi ada sebagian yang tetap masih hidup atas kehendak Allah. Nah, jadi di sini semua makhluk hidup yang bernyawa pasti akan mati di kiamat kubro ini. Nah, peristiwa kecil seperti kematian sudah sering kita lihat, kita ketahui. Nah, harusnya hal-hal seperti itu sebagai motivasi kita agar terus beribadah di dunia ini, karena tidak selamanya kita akan hidup di dunia ini. Kemudian kiamat kubro memang belum terjadi. Nah, peristiwanya hanya diketahui oleh Allah saja. Tetapi berita-berita dari Allah cukup meyakinkan kita akan adanya atau akan terjadinya kiamat kubro. Nah, kemudian dalil-dalil yang mendasari kiamat kubro akan terjadi juga sudah disebutkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 4-5 yang berbunyi yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal aihnil manfus, yang artinya pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, dari firman Allah di sini bisa dibayangkan manusia itu akan seperti laron. Anak-anak tahu kan laron? Nah, laron itu terbangnya kemana-mana. Nah, jadi kita nanti ketika terjadinya kiamat, kita akan seperti laron tersebut. Nah, bahkan gunung-gunung bisa dibayangkan dari firman Allah ini, gunung-gunung seperti kapas atau bulu, nah yang berterbangan. Bayangkan gunung-gunung besarnya seperti itu, kok bisa terbang? Nah, itu gambaran terjadinya hari kiamat atau kiamat besar atau kiamat kubro. Kemudian Allah menyebutkan lagi dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 1-2 yang berbunyi idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, yang artinya apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan
beban-beban berat yang dikandungnya. Nah, itu semuanya dasar kita meyakini adanya hari akhir atau hari kiamat. Nah, jadi kiamat kubro memang belum terjadi, sehingga tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Tetapi di sini kita mengetahui dari firman Allah dan sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Adapun kejadian kiamat kubro digambarkan oleh Allah yang pertama sebagai berikut, yaitu malaikat Israfil meniupkan sangkakala untuk yang pertama kali. Nah, sehingga semua makhluk hidup yang bernyawa akan mati. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Az-Zumar yang artinya, dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan yang di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Nah, kemudian gambaran dari Allah yang kedua yaitu langit-langit menjadi terpecah belah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap dan menjadi panas, airnya menjadi panas, gunung-gunung seperti bulu yang berterbangan atau berhamburan, dan manusia seperti anai-anai yang berterbangan atau seperti laron-laron yang berterbangan. Nah, bisa dibayangkan betapa dahsyatnya, betapa menakutkannya hari kiamat nanti yang akan datang. Setelah kita melaksanakan atau setelah terjadinya kiamat yang semua makhluk akan mati, memasuki alam yang berikutnya, yaitu alam akhirat. Nah, untuk alam akhirat ini mungkin kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Untuk pertemuannya sekarang kita cuma membahas tentang pengertian hari akhir dan mengimani hari akhir tersebut. Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian tugas anak-anak untuk mengerjakan soal tentang hari akhir yang sudah kakak sediakan di link di bawah ini. Nah, silakan dikerjakan dengan benar, dikerjakan dengan seksama. Semua jawabannya sudah kakak sampaikan di video penjelasan kakak ini. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.